Selamat pagi, Bapak. Saya di sini Stella Johnson Lee dengan NIM 226 22 01 033. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh dividen payout ratio, ground opportunity, tangibility, size, dan debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Yang pertama itu rumusan masalah. Rumusan masalah itu yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh dividen payout ratio terhadap probability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang kedua itu apakah terdapat pengaruh growth opportunity terhadap probability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh tangibility terhadap probability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama itu untuk menguji pengaruh dividen payout ratio terhadap probability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang kedua itu untuk menguji pengaruh growth opportunity terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga itu ada untuk menguji pengaruh tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang ketiga itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu yang pertama ada manfaat praktis. Yang pertama itu emiten pada BEI, yang kedua investor di BEI, yang ketiga OJK atau regulator. Manfaat teoritis, yang pertama itu pengembangan teori profitability, yang kedua itu peneliti berikutnya. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis terdapat dari 5. Yang pertama itu terdapat pengaruh positif dividen payout ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai 2024. Yang kedua itu terdapat pengaruh positif growth opportunity terhadap probability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang kedua itu terdapat pengaruh positif tangibility terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang keempat itu terdapat pengaruh positif size terhadap profitability dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang terakhir itu terdapat pengaruh positif debt to asset ratio terhadap profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Selanjutnya itu kerangka pemikiran. Di sini ada model penelitiannya yang dividen payout ratio itu yang X1, growth opportunity itu X2, tangibility X3, size-nya X4, debt to asset ratio-nya X5. Untuk Y-nya itu profitability. Selanjutnya itu operasionalisasi variabel. Di sini tabelnya untuk operasionalisasi variabelnya yang pertama itu profitability bagian Y, rumusnya itu ROA, sumbernya itu dari Chandra,
tahun 2014, Mawangi, Makau, dan Konsimbei tahun 2014. Yang selanjutnya itu dividend payout ratio, itu X yang 1. Rumusnya itu DPR, sumbernya itu Chandra 2014. Untuk yang X2 itu grow opportunity, rumusnya itu GO. Sumbernya itu dari Buverna dan Hodgkinson tahun 2005, Chandra, Junaidi, Wijaya Chandra, dan Priyono tahun 2019, Hosain dan Ali tahun 2012. Yang selanjutnya itu X3 tangibility, rumusnya juga tangibility, sumbernya dari Friend and Lang tahun 1988, Hosain dan Ali 2012, Argareta dan Ramadan 2010, Sa dan Khan 2007. Selanjutnya itu X4 size dengan rumus size juga sama dengan ln atau Sales. Untuk sumbernya itu Furi dan Saifunuddin 2012, Rajan dan Jingganles 1995. Yang terakhir adalah X5 debt to asset ratio, yang rumusnya itu DAR. Sumbernya itu Cekresi 2013, Chandra 2009, Margareta dan Ramadan 2010, Mawangi et al. 2014. Untuk skala pengukuran dari X1 sampai X5 dan Y, itu pengukurannya dengan cara rasio. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitiannya itu yang pertama ada populasi dengan 50 perusahaan BEI, sampelnya itu 30 perusahaan. Teknik analisis datanya itu SPSS versi 21. Kriteria itu 104 perusahaan yang terdaftar di BED pada tahun 2020 sampai 2024. Minus 40 perusahaan yang tidak IPO, minus 34 perusahaan yang tidak melakukan penerbitan laporan keuangan. Totalnya 30 perusahaan. Selanjutnya itu data deskriptif variabel. Di sini ini data deskriptif variabelnya. Ada DAR, ROA, DPR, GO, Stability, Size. Dengan tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Jadi, saya bakal menjelaskan tentang selanjutnya itu untuk cari SPSS-nya. Yang ini semuanya di copy. Nih, semuanya di copy sampai bawah. Kita ke SPSS-nya. Nih, saya sudah copy juga. Oke. Setelah itu, ininya. Oke. Setelah itu, ini sudah saya ubah juga menjadi scale semua. Dan ini juga sudah saya ubah. Nih. Selanjutnya itu ke data view, analisis, regression, linear, kan. Selanjutnya untuk ROA-nya pindahin ke ini, kita keluarin. ROA-nya pindahin ke sini, dependent. Ini kita keluarin semuanya. Darnya kita masukin, DPR kita masukin, Go juga.
fakta juga, size-nya juga.